بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita, dan terus-menerus memperbaiki, menambah amal soleh kita di musim pandemi ini. Kurang lebih 9 bulan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji dengan pandemi COVID ini. Dan ini hanya pengulangan sejarah, ini sunatullah. Di masa Rasul terjadi seperti ini pandemi. Di Eropa pernah terjadi sampai memakan korban 75 juta. Mereka meninggal dunia. Di negeri kita pada tahun 1965 juga terjadi pandemi yang seperti ini. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kami gilir di antara manusia, kami gilir kepada manusia. Kalau dulu ada manusia model Fir'aun, maka akan digilir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zamannya manusia-manusia yang seperti Fir'aun karakternya. Kalau zaman dulu ada manusia yang terkena bencana, yang kena pandemi, digilir oleh Allah waktu itu, agar manusia senantiasa mengintrospeksi dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengadab suatu kaum kalau di antara mereka, di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia banyak maksiat, lupa zikrullah, lupa beristighfar, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azabnya kepada manusia. Bagi orang yang beriman, itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, apa yang menimpa saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia itu adalah kita jadikan pelajaran, kafa bil mauti wa'idhan. Jadikanlah kematian demi kematian itu adalah merupakan peringatan bagi kita semuanya. Takdir Allah menentukan, kata Rasulullah, khasadu ummati situna ila sab'ina sanatan. Umatku itu usianya adalah 60 sampai 70 tahun. Kalau toh sudah 70 tahun ke atas itu bonus. Tapi kalau sudah 60 sampai 70 tahun meninggal dunia, itulah karakter, itulah
umur yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Kita tidak perlu takut seperti itu, karena Allah katakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah, kematian yang kamu takut, kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Ketahuilah wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kematian itu juga akan menjumpai kamu. Kamu akan mengalami kematian. Fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu itu akan dikembalikan oleh Allah kepada alam gaib dan alam persaksian nanti. Kita akan berada di alam barzah. Bagi orang-orang mukmin adalah al-mautu istirahul mu'minin. Mati itu adalah istirahat bagi orang mukmin. Bagi jamaah semuanya yang taat kepada Allah, yang menjaga salat 5 waktu, melaksanakan salat Jumat, menjauh yang maksiat, maka kata Rasulullah, al-mautu tuhfatul mu'minin. Mati itu adalah kado bagi orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah tanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, man akramun nas wa aqyasun nas. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia dan siapakah orang yang paling cerdas itu, wahai Rasulullah? Mungkin kita banyak yang masih berpikir, sebagian kita mengatakan bahwa orang yang mulia itu orang yang punya jabatan yang tinggi. Orang yang mulia itu adalah orang yang punya harta yang banyak, jabatan yang tinggi. Orang yang cerdas itu orang yang pandai matematika. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mulia, orang yang cerdas itu adalah aktsaruhum dzikrul maut. Orang yang mulia, orang yang paling mulia. Di situ Rasulullah bersabda menggunakan alif tafdhil dari kalimat karoma. Man akramu, siapakah yang paling mulia? Wa aqyasu, dan siapa orang yang paling cerdas? Bainan nas, di antara manusia. Qala, Rasul menjawab, aktsaruhum dzikrul maut. Orang yang paling mulia dan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Setelah itu adalah wa asyaddahu musti'dadan. Dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dia ingat mati. Kemudian dia mempersiapkan diri menghadapi kematian sehingga dia senantiasa ikhtiyat, berhati-hati jangan sampai berbuat yang maksiat. Senantiasa beramal, itulah orang yang sukses. Dan orang yang sukses sesungguhnya adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang dijauhkan oleh Allah daripada api neraka, wa udkhilan nas, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia itu adalah orang yang berbahagia. Dialah orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang cerdas. Itulah orang-orang yang mulia. Yaitu adalah isti'dad. Mereka itu adalah mempersiapkan diri dengan adalah menghadapi kematian. Apa? Yaitu beramal soleh. Dengan beramal soleh, hati kita di dunia akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu bihi qulubuhum. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tenang disebabkan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hatimu akan tenteram. Salat kita menenteramkan diri kita. Salat tahajud kita menenteramkan diri kita. Salat tahajud rukuk yang lama, sujud yang lama,
itu akan menjadikan diri kita tentram, imunitas kita akan tumbuh dalam diri kita, sehingga insya Allah itu juga merupakan terapi dalam menolak COVID ini. Itu salah satu solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hatimu menjadi tentram. Salat menenteramkan hati kita. Membaca Al-Quran menenteramkan hati kita. Zikir menenteramkan hati kita. Di dunia kita tentram, dan insya Allah di hari kiamat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan intal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata 'anil nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma adfa' 'anil ghala wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin.